Rahasia garam ranjang. Mungkin kita pernah melihatnya? Nenek, atau orang tua kita zaman dulu, menaburkan garam di bawah ranjang sebelum tidur. Tanpa banyak penjelasan. Tanpa logika ilmiah. Tapi mereka yakin, itu bukan sekadar kebiasaan. Melainkan sebuah perlindungan. Sebuah rahasia turun-temurun, yang tak pernah diajarkan di sekolah. Hari ini, mari kita bongkar maknanya. Karena bisa jadi, garam itu menyelamatkan mereka dari sesuatu yang tidak kasat mata. Jika Anda pernah melihat kebiasaan serupa di keluarga Anda, silakan tulis pengalaman di kolom komentar. Jangan lupa untuk menyukai video ini jika menurut Anda bermanfaat, dan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan kisah penuh makna lainnya. Karena, kita tak pernah tahu, kearifan lama mana yang bisa menyelamatkan generasi hari ini. Tradisi yang terlupakan, namun syarat makna. Di masa lalu, ketika malam masih ditemani suara jangkrik dan lampu minyak menjadi cahaya utama dalam gelap, para orang tua di berbagai pelosok negeri punya satu kebiasaan yang tampaknya sederhana, menaburkan garam di bawah ranjang sebelum tidur. Sebuah tindakan kecil, tanpa suara, tanpa pengumuman. Namun sesungguhnya, tradisi ini menyimpan rahasia besar yang hari ini nyaris terlupakan. Banyak yang mencibirnya sebagai tahayul, menganggapnya kuno dan tidak relevan di era digital. Tapi bila kita berhenti sejenak, merenung lebih dalam, dan mencoba memahami nilai-nilai yang dikandungnya, kita akan menemukan kebijaksanaan yang mungkin sedang kita lupakan. Tradisi ini bukan sekadar soal benda bernama garam, tapi sebuah simbol tentang perlindungan, pembersihan, dan niat baik sebelum beristirahat. Maka dari itu, mari kita gali lebih dalam, bukan hanya soal apa yang dilakukan, tapi kenapa dan apa maknanya bagi kehidupan modern kita hari ini? Garam sebagai simbol pembersihan energi. Garam, dalam banyak kebudayaan, tidak sekadar digunakan sebagai penyedap rasa atau pengawet makanan. Ia dipandang sebagai elemen suci yang memiliki kemampuan untuk membersihkan energi negatif. Dalam berbagai tradisi spiritual, baik di Nusantara maupun di luar negeri, garam dipercaya dapat menyerap aura buruk, menetralisir energi jahat, dan menjaga ruang agar tetap bersih dari gangguan makhluk tak kasat mata. Orang-orang tua zaman dulu tidak menabur garam sembarangan. Mereka melakukannya dengan niat. Sebelum tidur, mereka mengambil segenggam garam dapur, lalu dengan hikmat menaburkannya ke bawah tempat tidur. Kadang sambil membisikkan doa, atau cukup dengan niat dalam hati agar malam itu dilindungi dari segala hal yang tidak terlihat oleh mata. Mereka percaya bahwa tidur adalah keadaan ketika jiwa kita paling rentan. Saat itulah makhluk tak kasat mata lebih mudah mendekat, mengganggu pikiran, atau bahkan mencuri energi kehidupan kita. Dalam dunia metafisika, ranjang tempat kita tidur adalah ruang yang sangat pribadi dan sakral. Itu bukan hanya tempat badan berbaring, tapi juga tempat jiwa beristirahat, bahkan berkelana dalam mimpi. Karena itu, menjaga energi ruang tidur menjadi hal yang sangat penting. Garam, sebagai mineral alami bumi, mengandung unsur pelindung yang dipercaya bisa menciptakan medan perlindungan halus. Seperti pagar tak terlihat, yang mengelilingi tubuh kita saat kita terlelap. Bukan hanya di Indonesia, kepercayaan ini juga ditemukan di Jepang, India, bahkan dalam praktik mistik Yahudi dan Kristen. Dalam budaya Jepang, misalnya, garam digunakan untuk menyucikan tempat setelah kematian seseorang. Di India, garam kadang dicampur air dan dipercikan ke sudut-sudut rumah untuk membuang pengaruh jahat. Sementara dalam ajaran spiritual Kristen kuno, garam adalah simbol perjanjian kudus, pemurnian, dan pelindung dari kuasa kegelapan. Yang menarik, semua ini memiliki benang merah. Garam diakini sebagai penyerap. Ia menyerap kelembaban, menyerap bau, dan dalam konteks spiritual, menyerap energi-energi yang tidak kita inginkan. Jadi, ketika garam ditaburkan di bawah ranjang, itu bukan sekadar ritual, melainkan tindakan spiritual yang syarat makna. Sayangnya, pemahaman seperti ini semakin terpinggirkan. Generasi modern yang sangat rasional seringkali menertawakan hal-hal semacam ini. Tapi bukankah dunia kita hari ini justru semakin penuh dengan energi negatif? Lelah, stres, kegelisahan, insomnia, mimpi buruk, semuanya menjadi bukti bahwa jiwa kita tidak lagi damai. Maka mungkin, kebijaksanaan orang tua dulu masih relevan. Bukan dalam bentuk tahayul, tapi sebagai pengingat, bahwa malam adalah waktu sakral, dan garam adalah pelindung jiwa. Lalu, apakah menabur garam di bawah ranjang otomatis mengusir semua hal buruk? Tentu tidak sesederhana itu. Yang utama adalah niat dan kesadaran. Garam hanya perantara.
Tapi saat kita melakukannya dengan kesungguhan hati, dengan doa dan harapan agar malam menjadi tenang dan suci, maka sesungguhnya kita sedang membangun pertahanan batin. Kita sedang berkata pada semesta, saya ingin tidur dalam damai. Tolong jaga saya malam ini. Itulah kekuatan sejati dari garam dalam tradisi ini. Ia bukan sekadar kristal putih kecil. Ia adalah pengingat, pelindung, dan jembatan antara dunia nyata dan tak kasat mata. Dan di bab-bab berikutnya, kita akan menyelami lebih dalam lagi, mengapa ranjang dipilih, kapan waktu terbaik melakukannya, dan bagaimana efek dari ritual ini bisa dirasakan oleh banyak keluarga di masa lalu. Mengapa ranjang yang dipilih? Tempat tidur bukan hanya sekadar perabot rumah tangga. Dalam dunia spiritual dan metafisika, ranjang adalah pusat energi pribadi seseorang. Di sanalah tubuh melepas lelah, pikiran berhenti berpikir keras, dan jiwa kembali pada dirinya sendiri. Maka tidak mengherankan jika banyak tradisi kuno yang memfokuskan perhatian pada ranjang sebagai tempat yang harus dijaga kesuciannya. Dan ketika para leluhur menaburkan garam di bawah ranjang, mereka paham betul bahwa di sanalah pintu antara alam sadar dan bawah sadar terbuka. Mengapa bukan ruang tamu? Mengapa bukan dapur atau pintu rumah yang justru jadi akses keluar masuk makhluk luar? Jawabannya sederhana, karena ranjang adalah tempat paling rentan, sekaligus paling jujur. Ketika kita tertidur, pertahanan diri kita melemah. Tidak ada logika, tidak ada topeng sosial, tidak ada kekuatan fisik. Yang tersisa hanyalah batin yang terbuka. Dalam kondisi inilah, segala bentuk energi, baik yang terang maupun yang gelap, dapat dengan mudah berinteraksi dengan kita. Para orang tua di masa lalu memperlakukan ranjang layaknya altar pribadi. Sebelum tidur, mereka tidak hanya bersih-bersih badan, tetapi juga merapikan ranjang, menyapu di bawahnya, dan menaburkan garam sebagai bentuk pagar gaib. Bahkan dalam beberapa daerah, ranjang tidak boleh sembarang orang duduki, terutama jika mereka sedang dalam kondisi batin yang buruk. Ranjang adalah tempat suci, dan harus diperlakukan dengan hormat. Beberapa tradisi Jawa kuno menyebut bahwa mimpi adalah cara roh leluhur atau makhluk halus menyampaikan pesan. Oleh karena itu, ranjang menjadi medium komunikasi spiritual yang sangat halus. Dengan menabur garam di bawahnya, seseorang seolah sedang berkata, saya bersedia menerima pesan dari yang suci, tapi tidak dari yang kotor. Garam menjadi semacam penyaring, menjaga agar yang datang hanyalah energi yang bersih. Dalam ilmu energi modern, dikenal istilah energetic imprint atau jejak energi. Tempat tidur menyimpan jejak emosi dan pengalaman seseorang, bahagia, sedih, ketakutan, rasa syukur. Energi ini bisa menetap dan berulang. Itulah mengapa seseorang bisa merasakan tidur tidak nyenyak atau mimpi buruk yang terus-menerus, padahal secara medis tidak ada masalah. Bisa jadi, energi negatif telah menumpuk terlalu lama di sekitar ranjang. Garam, dalam hal ini, menjadi pembersih alami yang menyerap dan menetralisir jejak-jejak itu. Hal yang menarik lagi, di banyak kisah spiritual, ranjang disebut sebagai tempat terjadinya serangan astral. Fenomena di mana seseorang merasa dicekik saat tidur, melihat bayangan hitam, atau merasa tubuhnya tak bisa bergerak meski sudah bangun. Semua ini bisa jadi terjadi karena ranjang tidak dipagari dengan cukup kuat secara spiritual. Maka menaburkan garam menjadi langkah awal untuk mengamankan batas-batas jiwa dari gangguan dimensi lain. Maka dari itu, ranjang bukan hanya tempat untuk tubuh berbaring, melainkan pusat pertahanan terakhir jiwa. Ia perlu disucikan, dijaga, dan dihormati. Dan garam adalah alat paling sederhana namun penuh makna untuk itu. Kapan dan bagaimana menabur garam agar efeknya maksimal? Segala sesuatu di alam semesta ini punya waktu. Waktu menanam, waktu memanen. Waktu berbicara, waktu diam. Begitu pula dengan tradisi menabur garam di bawah ranjang. Ia bukan sekadar tentang apa yang dilakukan, tapi kapan dan bagaimana melakukannya. Karena energi semesta bekerja dengan ritme, dan manusia yang selaras dengan ritme itu akan merasakan manfaat yang lebih dalam. Waktu yang paling baik, menyelaraskan diri dengan langit. Orang-orang tua dahulu tidak menaburkan garam di sembarang waktu. Mereka memperhatikan langit, suasana hati, bahkan gerak bulan. Tapi secara umum, ada beberapa waktu yang dipercaya paling baik untuk melakukan ritual ini. 1. Setelah maghrib hingga sebelum tengah malam. Waktu antara terbenamnya matahari hingga sekitar pukul 12 malam dipercaya sebagai peralihan antara terang dan gelap. Inilah waktu di mana dunia gaib mulai aktif, dan jiwa manusia mulai bersiap untuk masuk ke alam mimpi. Menabur garam di saat ini dipercaya mampu memagari tubuh dan jiwa sebelum mereka benar-benar terlelap. 2. Hari Selasa dan Jumat malam.
Dalam tradisi Jawa dan kepercayaan Islam lokal, Selasa dan Jumat malam dianggap sebagai waktu ketika tabir antara dunia nyata dan tak kasat mata lebih tipis. Itulah sebabnya, malam-malam ini sering digunakan untuk membersihkan rumah, berdoa lebih khusyuk, atau menabur garam sebagai bentuk perlindungan tambahan. 3. Saat rumah terasa berat atau tidur terganggu. Tak selalu harus menunggu waktu khusus. Jika suatu malam terasa ganjil, mimpi buruk datang berturut-turut, suasana kamar terasa tidak nyaman, atau ada rasa gelisah yang tidak jelas sebabnya, itulah pertanda bahwa mungkin ranjang sedang butuh disucikan. Ambil segenggam garam, niatkan dengan hati, dan taburkan dengan penuh kesadaran. Cara menabur garam, antara simbol dan spiritualitas. Meski terlihat sederhana, cara menabur garam juga memerlukan perhatian. Tidak asal tabur, tapi dengan hati yang hadir, dan niat yang jernih. Berikut ini tata caranya, sebagaimana dilakukan para leluhur dulu. 1. Gunakan garam dapur kasar yang belum diproses kimiawi. Garam alami yang masih berbentuk kristal kasar dipercaya lebih kuat dalam menyerap energi negatif daripada garam halus kemasan modern. Jika memungkinkan, gunakan garam laut atau garam gunung yang masih murni dari alam. 2. Cuci tangan dan bersihkan diri sebelum memulai. Seperti akan memasuki tempat suci, tubuh dan hati kita pun harus bersih. Minimal, cuci tangan, cuci muka, dan tarik napas panjang beberapa kali untuk menenangkan diri. 3. Ambil segenggam kecil garam, genggam di tangan kanan. Genggam dengan niat dalam hati, semisal, dengan garam ini, aku mohon perlindungan dari segala hal yang tidak kasat mata. Semoga malamku tenang, jiwaku tenteram, dan mimpiku terang. 4. Taburkan perlahan di bawah ranjang, terutama di 4 sudut. Fokuskan pada keempat penjuru tempat tidur, kepala, kaki, kanan, dan kiri. Itu adalah titik-titik energi utama. Taburkan sedikit di setiap sudut dengan hati yang tenang. Tidak perlu banyak, yang penting niat dan kesungguhannya. 5. Jangan diinjak dan jangan disapu sebelum pagi. Biarkan garam bekerja semalam suntuk. Jangan menyapu atau menyentuhnya dulu. Keesokan harinya, setelah matahari terbit, sapulah garam itu, lalu buang keluar rumah. Idealnya ke tanah atau aliran air, sebagai simbol membuang semua energi negatif yang telah terserap. Hal-hal yang sebaiknya dihindari. Agar efek perlindungan garam benar-benar terasa, ada beberapa hal yang sebaiknya dihindari. Jangan menabur garam dengan emosi negatif. Jika sedang marah, sedih, atau hati kalut, tunda dulu. Energi dari niat kita akan ikut masuk ke dalam garam. Lebih baik menunggu sampai hati kembali tenang. Jangan pamer atau memposting ritual ini ke media sosial. Tradisi ini bersifat pribadi dan sakral. Saat kita memamerkannya, energi yang seharusnya tertuju pada perlindungan bisa teralihkan menjadi pamer spiritualitas. Jangan dicampur dengan benda lain seperti kemenyan atau bunga. Garam bekerja dengan caranya sendiri. Menambahkan benda lain bisa mengubah getaran energi yang terbentuk. Jika ingin menggabungkan, lakukan pada ritual terpisah. Sebuah pengingat, yang terpenting adalah kesadaran. Garam bukan jimat. Ia bukan alat sihir. Ia hanya perantara. Yang memberi kekuatan bukan kristalnya, tapi kesadaran kita saat melakukannya. Ketika kita menaburkan garam dengan hati yang penuh permohonan, kita sedang mengirim pesan pada semesta bahwa kita ingin menjaga diri, keluarga, dan rumah dari hal-hal yang tidak terlihat. Kita sedang menyatakan, aku peduli dengan ketenangan batinku. Dan bukankah itu hal yang sangat spiritual? Bagaimana cara menabur garam yang benar? Menabur garam di bawah ranjang bukan sekadar menebar butiran putih tanpa makna. Ada tata cara yang sebaiknya dipahami agar ritual ini tidak hanya menjadi simbol, tapi benar-benar menjadi energi pelindung yang bekerja secara maksimal. Cara melakukannya memadukan kesadaran spiritual, niat yang tulus, dan langkah-langkah sederhana yang dapat dilakukan siapa saja. 1. Persiapan diri dan ruang. Sebelum menabur garam, penting untuk membersihkan diri secara fisik dan mental. Mandi air hangat dengan sabun yang wangi atau aromaterapi bisa membantu melepaskan energi negatif dari tubuh. Jangan lupa juga membersihkan kamar tidur, terutama di bawah ranjang dari debu dan kotoran. Energi yang bersih dari tubuh dan ruang akan membuat taburan garam lebih efektif bekerja. 2. Pilih garam yang tepat. Tidak semua garam diciptakan sama. Garam dapur biasa bisa digunakan, tapi lebih baik jika menggunakan garam kasar, seperti garam laut atau garam batu, karena dianggap memiliki energi alami yang lebih murni dan kuat. Garam jenis ini belum mengalami banyak proses pemurnian kimiawi, sehingga diyakini masih membawa getaran energi bumi yang asli. 3. Tentukan jumlah garam. Ambil secukupnya,
sekitar segenggam tangan. Tidak perlu berlebihan. Ingat, garam adalah simbol dan media penyerap energi, bukan zat yang harus melimpah ruah. Sedikit tapi dengan niat yang besar lebih baik daripada banyak tapi tanpa kesungguhan. 4. Niat dan doa. Ini adalah bagian terpenting. Sebelum menaburkan garam, pejamkan mata, tarik napas dalam-dalam, dan fokuskan pikiran pada tujuanmu. Bisikan doa atau afirmasi perlindungan dalam hati. Contoh sederhana. Dengan niat tulus, aku taburkan garam ini sebagai pelindung malam, agar tidurku damai dan jiwa terlindungi dari energi negatif. Jika kamu ingin, boleh juga menambahkan doa sesuai keyakinan masing-masing. Yang penting, niat itu datang dari hati yang bersih dan penuh harapan. 5. Cara menabur. Taburkan garam secara merata di bawah ranjang, terutama pada sudut-sudutnya. Sudut dianggap sebagai titik yang paling rawan ditembus energi negatif. Taburan garam yang merata akan membentuk pagar energi yang kokoh. Beberapa orang juga percaya untuk menaburkan sedikit garam di sekitar kaki ranjang dan sisi kanan-kiri, agar perlindungan semakin menyeluruh. 6. Setelah menabur. Biarkan garam tetap di sana selama beberapa hari, idealnya seminggu. Selama waktu itu, jaga kebersihan dan ketenangan kamar tidur. Hindari membawa energi negatif masuk ke ruang ini. Jika memungkinkan, lakukan juga ritual sederhana seperti menyalakan dupa atau lilin aromaterapi untuk memperkuat suasana positif. 7. Penggantian dan pembuangan garam. Setelah dirasa cukup, garam yang sudah menyerap energi negatif harus dibuang. Jangan dibiarkan menumpuk. Buang garam tersebut ke tempat yang mengalir seperti sungai, selokan, atau toilet. Ketika membuangnya, ucapkan terima kasih dan harapan agar energi negatif yang tertampung dapat kembali ke bumi dengan damai. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, ritual menabur garam bukan hanya menjadi sebuah tradisi kuno yang dipraktikkan asal-asalan, melainkan sebuah tindakan sadar yang menghubungkan kita dengan alam dan dunia gaib dalam harmoni. Ini adalah cara sederhana tapi kuat untuk menjaga kesehatan jiwa dan raga melalui energi alam yang murni. Cara yang tepat dan etika penggunaannya. Setelah memahami mengapa garam dipilih sebagai alat pembersih dan pelindung energi di bawah ranjang, penting bagi kita untuk mengetahui bagaimana cara yang benar dalam menjalankan ritual ini agar hasilnya maksimal dan sesuai dengan nilai-nilai yang diwariskan oleh para leluhur. Tradisi bukan hanya soal tindakan fisik, tetapi juga menyangkut niat, cara, dan etika yang menyertainya. 1. Memilih garam yang tepat. Untuk ritual ini, tidak semua jenis garam cocok digunakan. Orang tua zaman dulu biasanya menggunakan garam dapur biasa, yang berwarna putih dan halus. Ada pula yang lebih memilih garam kasar atau garam laut alami karena dianggap mengandung energi murni dari alam. Hindari menggunakan garam yang sudah tercampur bahan kimia atau garam beriodium, karena bisa mengurangi energi alami yang terkandung dalam garam. 2. Waktu yang dianjurkan untuk menabur garam. Waktu menjadi faktor penting dalam ritual ini. Kebanyakan orang tua memilih menabur garam saat malam hari sebelum tidur, tepat setelah membersihkan kamar dan merapikan ranjang. Dalam beberapa tradisi, waktu malam hari dianggap saat energi dunia gaib sedang aktif sehingga ritual akan lebih efektif. Ada juga yang menyarankan melakukannya saat bulan purnama atau saat awal bulan, ketika energi alam sedang kuat. 3. Bersihkan dan siapkan ruang dengan seksama. Sebelum menabur garam, sangat dianjurkan untuk membersihkan ruang tidur dengan baik. Sapu lantai dan bawah ranjang, buang debu dan kotoran, serta rapikan tempat tidur. Pembersihan fisik ini sekaligus menjadi bagian dari pembersihan spiritual agar energi buruk tidak bertahan di lingkungan sekitar. 4. Tata cara menabur garam. Ketika menabur garam, lakukan dengan perlahan dan penuh kesadaran. Ambil segenggam garam, letakkan di tangan, lalu taburkan merata di bawah ranjang. Beberapa orang membisikkan doa atau niat agar garam tersebut bekerja sebagai pelindung dan pembersih. Contohnya, niat sederhana seperti, dengan niat suci ini, saya memohon agar ruang tidur ini bersih dari energi negatif dan terjaga kedamaian sepanjang malam. 5. Etika yang harus dijaga. Ritual ini mengajarkan kita tentang penghormatan dan kesucian. Oleh karena itu, ada beberapa etika yang perlu diperhatikan. Jangan sembarangan membuang garam yang sudah ditaburkan. Jika garam sudah digunakan selama beberapa waktu, biasanya 1-2 minggu, gantilah dengan yang baru. Garam yang lama dapat dianggap sudah menyerap energi negatif dan harus dibuang dengan cara yang sopan, misalnya dibuang ke tempat yang tidak sembarangan, seperti ke tanah atau mengalir ke air mengalir. Hindari berbicara kotor atau melakukan perbuatan negatif di sekitar ranjang.
Energi negatif yang kita ciptakan sendiri dapat menumpuk dan mengurangi efektivitas garam. Jaga kebersihan diri sebelum tidur. Mandi atau membersihkan badan menjadi bagian dari persiapan agar energi kita juga bersih ketika memasuki ruang tidur. Hormati tradisi dan jangan memperolok ritual ini. Meskipun terdengar sederhana, bagi banyak orang tradisi ini memiliki makna yang dalam dan tidak sekadar tahayul. 6. Perawatan dan penggantian garam. Seperti sudah disinggung, garam yang telah lama berada di bawah ranjang harus diganti secara berkala. Hal ini untuk memastikan garam selalu bersih dan siap menyerap energi negatif yang mungkin datang. Jika garam sudah terlihat berubah warna, menggumpal, atau berbau aneh, itu pertanda garam harus segera diganti. Ritual menabur garam di bawah ranjang bukan hanya tentang menabur saja, tetapi sebuah proses penuh makna yang melibatkan pemilihan bahan yang tepat, waktu yang sesuai, cara yang benar, dan etika yang dijaga dengan baik. Semua ini membuat ritual tersebut bukan sekadar kebiasaan, tapi sebuah tindakan spiritual yang bisa membawa kedamaian dan perlindungan bagi siapa saja yang menjalankannya dengan tulus dan penuh kesadaran. Relevansi dan refleksi untuk kehidupan saat ini. Di era modern seperti sekarang, di mana teknologi dan kemajuan ilmu pengetahuan berkembang pesat, banyak tradisi lama, termasuk ritual menabur garam di bawah ranjang, sering dianggap sebagai mitos atau tahayul belaka. Namun, jika kita telaah lebih dalam, ritual ini menyimpan pelajaran dan relevansi yang masih sangat penting untuk kehidupan kita masa kini. 1. Energi dan keseimbangan dalam lingkungan hidup. Walaupun dunia sudah maju, kenyataan bahwa lingkungan fisik dan energi di sekitar kita memengaruhi kondisi mental dan emosional tetap tidak bisa diabaikan. Dalam psikologi modern, konsep energi negatif bisa diartikan sebagai stres, kecemasan, atau suasana hati yang buruk yang bisa menumpuk di ruang pribadi kita. Ritual menabur garam di bawah ranjang bisa dianggap sebagai simbol pembersihan dan pengaturan ulang energi tersebut. Dengan membersihkan ruang tidur dan menabur garam, secara tidak langsung kita menciptakan suasana yang lebih tenang, nyaman, dan siap untuk istirahat yang berkualitas. Hal ini sangat penting karena kualitas tidur sangat memengaruhi kesehatan dan kesejahteraan kita secara keseluruhan. 2. Refleksi pada kebiasaan hidup. Ritual ini mengajarkan kita untuk lebih sadar menjaga kebersihan fisik dan spiritual, terutama di ruang pribadi. Di zaman serba cepat dan penuh distraksi ini, kita sering lupa untuk meluangkan waktu merawat diri dan lingkungan sekitar. Menabur garam di bawah ranjang adalah salah satu cara sederhana untuk memulai kesadaran tersebut. Kebiasaan kecil seperti merapikan kamar, membersihkan bawah ranjang, dan menjaga kebersihan tempat tidur dapat menjadi simbol disiplin diri dan perhatian terhadap kesejahteraan diri sendiri. 3. Menjaga keseimbangan spiritual dan mental. Di tengah tekanan hidup modern, menjaga kesehatan mental dan spiritual adalah hal yang krusial. Ritual ini memberi kesempatan untuk berhenti sejenak, mengambil waktu untuk merenung, dan meneguhkan niat agar kita bisa menjaga kedamaian dalam hati. Menabur garam bisa diartikan sebagai tindakan simbolis melepaskan beban dan hal negatif yang menempel dalam diri, serta membuka ruang bagi energi positif dan harapan baru. 4. Menghargai warisan budaya dan kearifan lokal. Melalui ritual sederhana ini, kita diajak untuk tidak melupakan akar budaya dan kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Meskipun teknologi dan cara hidup berubah, nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi seperti ini tetap relevan sebagai pengingat tentang hubungan manusia dengan alam dan semesta. Menghargai dan melestarikan ritual ini berarti kita juga menjaga identitas budaya sekaligus membangun kedekatan dengan masa lalu yang penuh makna. 5. Simbol perlindungan dan keamanan. Dalam konteks kehidupan modern yang penuh ketidakpastian, ritual ini juga dapat dipahami sebagai simbol perlindungan diri dan keluarga dari hal-hal yang tidak diinginkan, baik secara fisik maupun psikologis. Seperti garam yang dipercaya menyerap energi negatif, kita pun diajak untuk aktif menjaga dan melindungi diri dari stres dan pengaruh buruk di luar sana. Meskipun tampak sederhana dan kuno, ritual menabur garam di bawah ranjang menyimpan pesan mendalam tentang pentingnya menjaga keseimbangan energi, kesehatan mental, dan spiritual dalam kehidupan modern. Melalui refleksi atas tradisi ini, kita dapat menemukan cara-cara baru untuk menghadapi tekanan zaman sekarang dengan lebih bijak, damai, dan penuh kesadaran. Ritual ini menjadi pengingat bahwa dalam setiap kebiasaan kecil yang kita lakukan, tersimpan potensi besar untuk memperbaiki kualitas hidup dan memperkuat hubungan kita dengan diri sendiri serta lingkungan sekitar. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai.
Semoga pembahasan tentang ritual menabur garam di bawah ranjang dan maknanya dalam kehidupan modern ini bisa memberikan inspirasi dan wawasan baru untuk kamu. Ingat, kadang hal kecil dan sederhana bisa membawa perubahan besar dalam hidup kita, terutama ketika kita melakukannya dengan kesadaran dan niat baik. Jangan lupa untuk menjaga kebersihan, energi positif, dan kedamaian dalam hidupmu. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe supaya tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Tinggalkan komentar di bawah tentang pengalaman atau pendapat kamu soal ritual tradisional ini, ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jaga diri, tetap positif, dan selalu semangat.